yang syar'i, yang disyariatkan. yakni seorang hamba minta pertolongan kepada Allah, minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka minta kemudahan kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tulisan-tulisan mereka diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah yang Allah muliakan, inti kebaikan seorang hamba tatkala tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan menjadi sumber kebaikan bagi kita. Semua hal yang kita miliki, kalau seandainya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Apa contohnya jamaah? Usia kita. Ya. Tatkala seorang hamba tidak diberikan keberkahan oleh Allah pada umurnya, pada usianya, maka umur yang dia miliki, usia yang dia miliki akan habis tanpa ada faidah kebaikan bagi dirinya. Beda dengan seseorang yang umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap detik yang dia miliki akan bernilai kebaikan bagi dirinya. Contoh jamaah yang Allah muliakan. Ya. Di antara contoh nyata seseorang yang sangat berkah usianya adalah Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Al-Imam antara kita. Berapa lama jamaah Imam Nawawi hidup? Berapa lama kurang lebih usia beliau? Beliau hidup hanya kurang lebih 45 tahun. Gak lama. Hanya kurang lebih 45 tahun. Tapi lihat bagaimana keberkahan umur beliau. Dengan usia yang sangat singkat tersebut meninggalkan apa? Karya-karya ilmiah yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, yang menjadi pundi Allah Ta'ala. Hidup dengan usia yang relatif singkat, tapi dengan ilmunya, dengan karyanya, seolah-olah beliau masih hidup sampai hari ini. Kenapa jamaah? Kenapa kita katakan demikian? Seolah-olah beliau masih hidup dan beramal sampai hari ini. Kenapa? Karena pahala jariyah yang mengalir ke beliau. Kitab-kitab beliau, kitab Arba'in Nawawiyah, kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Adhkar, ya, kitab Rawdatut Talibin, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ya, sejumlah kaum muslimin yang mempelajari buku-bukunya Imam Nawawi rahimahullahu taala, maka sejumlah itu pahala sampai kepada Imam Nawawi rahimahullahu taala. Lihat, itulah keberkahan para, ini kata para ulama, ya. Itulah apa? Ini sumber-sumber keberkahan. Keberkahan dalam usia seorang hamba dengan usia yang sangat singkat, hanya 45 tahun, tapi meninggalkan kebaikan yang sangat luar biasa. Ya. Maka setiap kali kita membahas, mengkaji, mempelajari buku-buku Imam Nawawi rahimahullahu taala, maka pahalanya sampai kepada penulis rahimahullahu taala. Maka selama sekian ratus tahun, ya, dari hari wafatnya beliau sampai hari ini, pahala terus mengalir kepada Al-Imam Allah taala. Itulah hakikat keberkahan. Kathratul khair wa thubutuhu. Banyaknya kebaikan dan sifatnya dawam, sifatnya continue, enggak terputus. Itu baru berkah namanya. Ya. Namun tatkala seorang hamba umurnya tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menjadi pundi-pundi kebaikan bagi dirinya. Bahkan wal iyadzu billah, usia yang dia miliki, umur yang dia miliki habis untuk perkara yang tidak bermanfaat,
atau bahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dihisab, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, setiap anak Adam, setiap manusia tidak akan beranjak dari hadapan Rabbul Alamin, tidak akan beranjak dari hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan beranjak 2 kaki seorang anak Adam di hari kiamat nanti dari hadapan Rabbul Alamin, dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umurihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Apakah di atas jalan-jalan kebaikan? Apakah di atas jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia habiskan umurnya di atas perkara yang sifatnya mengandung murka Allah Subhanahu wa taala? Pasti sebuah keniscayaan bahwasanya setiap manusia akan dihadapkan di hadapan Rabbul Alamin dan dia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Untuk apa kita gunakan umur tersebut? Maka yang sumber kebaikan seorang hamba adalah keberkahan yang Allah berikan kepada dirinya. Begitu pula pada harta-harta kita. Tatkala harta seorang hamba diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan harta tersebut sebagai pundi-pundi amal soleh bagi dirinya. Sebaliknya, tatkala seorang hamba dicabut keberkahan dari hartanya, maka harta yang dia miliki akan habis untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau cenderung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang Allah muliakan, poin terpenting yang harus kita fahami, bahwasanya inti kebaikan dari apa yang Allah berikan kepada kita, umur kita, harta kita, ilmu kita, intinya ada pada al-barakah, keberkahan. Nah, maka minta keberkahan pada Allah, pada harta-harta kita, pada umur-umur kita, pada ilmu-ilmu kita, dan minta keberkahan untuk keluarga-keluarga kita, agar semua yang kita miliki menjadi sumber kebaikan untuk dunia dan akhirat kita semuanya. Nah, maka itu 3 alasan atau motivasi para ulama mereka mengawali tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin mencontoh Al-Quran, mereka ingin mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ingin minta pertolongan dan minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu maknanya bukan hanya sebatas pujian, ya. Karena pujian itu ada 2 macam. Pujian itu ada 2 macam. Ada namanya alhamdu, ada namanya al-madhu. Ya, pujian di dalam bahasa Arab itu ada 2. Ada namanya alhamdu dan ada namanya al-madhu. Lihat, mirip ya, tapi nggak sama. Yang satu alhamdu, yang satu al-madhu. Meskipun hurufnya sama, hanya beda posisi. Kalau alhamdu alif lam ha mim dal, itu alhamdu. Kalau al-madhu alif lam mim dal kemudian ha.
Apa beda antara alhamdu dengan al-madhu? Kalau al-madhu itu pujian yang hanya sebatas terucap di lisan, tanpa ada rasa cinta dan pengagungan dalam hati orang yang memuji. Atau bahasa kitanya basa-basi. Ya, pujian yang sifatnya basa-basi, yang tidak dibangun di atas asas mahabbah, rasa cinta, dan ta'zim, pengagungan terhadap pihak yang kita puji, itu namanya al-madhu. Adapun alhamdu bukan hanya sebatas pujian di lisan, tapi pujian yang keluar dari lisan, yang bersumber dari hati yang cinta dan mengagungkan pihak yang dia puji, itu namanya alhamdu. Ya. Jadi meskipun kedua-duanya pujian, tapi hakikatnya berbeda. Dan pujian yang layak untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana jamaah? Alhamdu atau al-madhu? Pujian yang layak bagi Rabbul Alamin, bagi Allah Subhanahu wa taala, apakah alhamdu atau al-madhu? Alhamdu. Al-madhu enggak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang layak untuk kita berikan kepada Rabbul Alamin adalah alhamdu. Kita puji Allah dengan lisan-lisan kita, tapi bukan basa-basi. Bukan hanya sebatas pujian di lisan, tapi pujian tersebut bersumber dari hati yang mahabbah, cinta, dan ta'zim, mengagungkan Rabbul Alamin. Ya. Sebagaimana kita nggak suka, ya, ini fitrah manusia. Tatkala ada orang memuji kita di hadapan kita dengan lisannya, tapi hatinya nggak suka sama kita, ya, kira-kira kita nyaman apa tidak? Nggak nyaman. Kita nggak suka dengan pujian semacam itu. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih layak, ya, untuk kita sucikan dari pujian semacam itu. Oleh karena jamaah yang Allah muliakan, tidak pernah kita dapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berbicara tentang pujian bagi Allah itu dengan lafaz al-madhu, enggak ada. Coba antum cari dari awal Al-Qur'an sampai akhir Al-Qur'an, ada enggak ayat yang berbicara tentang pujian yang bunyinya al-madhu? Ada apa tidak? Enggak ada. Yang ada apa? Yang ada adalah alhamdu. Di ayat yang kedua di dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Ahlul jannah, para penghuni surga, setelah mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mereka merasakan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Apa kata ahlul jannah? Wa qalu alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka yakni qalu ahlul jannah, alhamdulillah, segala pujian yang sifatnya alhamdu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kita kepada jalan surga ini. Yang kalau seandainya bukan karena hidayah Allah, yang kalau seandainya bukan karena taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin kita tertunjuki di atas jalan-jalan kebaikan. Nah, maka kalimat alhamdu yang kita persembahkan untuk Rabbul Alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas pujian di lisan yang sifatnya basa-basi, tapi pujian tersebut benar-benar dibangun di atas asas mahabbah, rasa cinta dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami dari kalimat alhamdu. Nah, kemudian kata penulis, wal aqibatu lil muttaqin, taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehidupan yang baik, kesudahan yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena jamaah yang Allah muliakan, tidak mungkin ada jalan kebaikan, tidak mungkin ada jalan kelapangan, tidak mungkin ada jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi dunia dan akhirat, kecuali makhrajnya, jalan keluarnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang Allah berikan kecukupan dalam urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi, dari setiap kesulitan yang dia hadapi. Maka jemaah yang Allah muliakan, ya, tatkala kita kesempitan, memperbaiki muamalah kita, memperbaiki hubungan kita dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan kelapangan hidup bagi seorang hamba. Tidak mungkin kita mendapatkan kelapangan, tidak mungkin kita mendapatkan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi melainkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97 menjelaskan tentang kaidah kebahagiaan bagi orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, ya, di antara kamu, baik dia laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, dalam kondisi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua syarat yang harus ada dalam diri seorang hamba untuk mendapatkan kebahagiaan: iman dan amal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Siapa yang beramal saleh dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki ataupun wanita, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa makna kehidupan yang baik, jemaah yang Allah muliakan? Apa makna kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, kata beliau, al-hayatut thayyibah yakni tuma'ninatul qalbi, ketenangan hati, wa sukunun nafsi, ketentraman jiwa, ya, wa ar-rizqu al-halalut thayyib, dan rizki yang halal dan rizki yang baik. Itulah kehidupan yang baik, yang menjadi sumber kebaikan dan sumber kebahagiaan bagi seorang hamba. Nah, inti kebahagiaan seseorang bukan pada harta benda yang dia miliki, tapi inti kelapangan hidup, inti kebahagiaan seorang hamba adalah hatinya. Dan ini real, ini nyata. Dan setiap kita tahu bahwasannya selapang apapun dunia yang kita miliki, selapang apapun tempat tinggal yang kita tempati, semewah apapun kendaraan yang kita naiki, selezat apapun makanan yang kita nikmati, wallahi tidak bisa mendatangkan kelapangan, ketentraman, ketenangan batin
tatkala hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fahami jamaah yang Allah muliakan, tatkala kita mengharapkan ketenangan, mengharapkan ketentraman, mengharapkan kelapangan, maka kuncinya ada pada hati-hati kita. Dan tidak ada sumber ketenangan hati melainkan tatkala dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang beriman yang hati mereka tentram tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka tenang, tentram tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kata Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang dan tentram. Nah, itulah sumber kebahagiaan jemaah yang Allah muliakan. Maka kita harus memahami hakikat bahwasannya inti kebahagiaan kita bukan pada harta benda yang kita miliki, tapi ada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha mencari rizki-rizki yang halal, ya, maka itu sumber kebaikan bagi dirinya. Maka akhir yang baik, kesudahan yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada syarikat, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada satu sembahan yang hak, hanya ada satu ilah yang hak yang wajib kita ibadahi dengan benar. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini akidah orang-orang beriman. Kita wajib meyakini bahwasanya sesembahan yang hak, yang wajib untuk kita ibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha esa, al-ahad. Nah, yang tidak ada tandingan dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun semua sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia, maka mereka adalah sembahan-sembahan yang batil. Yang batil. Adapun sembahan yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang Allah muliakan, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu melazimkan seorang mukmin, melazimkan orang-orang beriman untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Tatkala kita mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, maka kita wajib mengimani bahwasanya sesembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib mengingkari setiap sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syahadat yang kedua, syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, maka melazimkan seorang mukmin 4 perkara. Tatkala kita mengikrarkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah, maka syahadat tersebut melazimkan kita 4 perkara yang menjadi konsekuensi dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama kata para ulama adalah tasdiquhu fima akhbara.
Kita wajib membenarkan, tasdiq setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya seorang muslim wajib membenarkan setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jamaah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulu illa haqqan. Tidak berbicara kecuali al-haq. Kenapa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Muhammad sampaikan, ucapkan, itu bukan dari hawa nafsunya. Apa yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada dirinya. Maka apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita semuanya wajib untuk kita tasdiq, wajib untuk kita benarkan. Kemudian konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah yang kedua adalah wamtithaluhu fima amara. Hendaknya orang-orang beriman menjalankan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ya, apa yang Nabi perintahkan maka hendaknya kita usahakan untuk kita jalankan. Karena itu diantara konsekuensi kita mengikrarkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, wajtinabu ma'anhu naha wa zajara. Di antara konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah seseorang yakni meninggalkan atau menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi larang, apa yang Nabi wanti-wantikan, maka hendaknya kita jauhi. Itu di antara konsekuensi ya syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang keempat kata para ulama, di antara konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Bahwasanya seorang hamba tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang datang syariatnya, yang datang contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita wajib memposisikan diri kita sebagai makmum semuanya. Ya. Dan imam kita semua adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban makmum itu apa? Mencontoh imam. Kewajiban makmum adalah mencontoh imam, mengikuti imam. Dan kita semua ya adalah makmum di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh seorang muslim, tidak boleh seorang mukmin tatkala dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala membuat syariat sendiri, membuat tata cara sendiri. Karena kita bukan imam, kita hanya makmum. Dan kewajiban makmum adalah mencontoh dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh imam. Dan ingat, imam kaum muslimin adalah Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalamu alaihi. Dan kita semua akan dibangkitkan di hari kiamat di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka gak boleh kita menjadikan imam ya untuk diri-diri kita yang wajib kita taati, yang wajib kita benarkan ucapannya kecuali Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalamu alaihi. Karena itulah yang akan Allah tanyakan kepada kita di dalam alam barzakh kita. Kita akan ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jamaah yang Allah muliakan, 4 konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Taib sudah masuk waktu Isya. Adzan dulu. Ya, setelah adzan kalau ada pertanyaan kita beri kesempatan 5 sampai 10 menit ya. Sebelum kita salat Isya berjamaah. Wallahu taala alam bissawab.
adalah engkau berusaha kita menjalankan ketaatan kepada Allah, thawab Allah, wa antatruka Allah, dibangun di atas cahaya Allah yang bersumber dari Ta'ala. Itu makna takwa. Kita berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kita berusaha meninggalkan apa yang Allah larang. Dibangun di atas basirah, di atas ilmu. Maka pondasi takwa adalah ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya menuntut ilmu agama itu hukumnya apa jamaah? Sunnah atau mustahab? Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Karena nggak mungkin kita menjadi hamba yang takwa kepada Allah, nggak mungkin kita tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah, kecuali dengan ilmu. Makanya menuntut ilmu itu kewajiban yang sifatnya fardhu ain atas setiap individu muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ilmui. Allah perintahkan kita untuk berilmu, fa'lam. Nah, ilmui, yakni pelajari bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah perintahkan kita untuk menuntut ilmu. Dan ilmu yang paling mulia adalah ilmu tentang kalimat tauhid la ilaha illallah yang merupakan kunci surga. Tidak mungkin seseorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Makanya Allah perintahkan kita untuk mengilmui tentang la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi yang mulia, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, yakni ilmu din, ilmu agama adalah fariidah, sebuah kewajiban atas setiap individu muslim. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan talabul ilmi sebagai jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan ilmu, menempuh jalan ilmu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara maknanya kata para ulama, orang yang meniti jalan-jalan ilmu, Allah akan mudahkan dia beramal soleh, yang dengan amal soleh tersebut seseorang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka inti takwa adalah seorang hamba berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Dan pondasi ketakwaan adalah nurun minallah, yakni ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada yang lain jemaah? Baik, terakhir satu lagi. Fadhil. Ustaz bilang bahwa kita sebagai makmum butuh imam. Nah, banyak di kita sendiri kan beragamanya banyak kan tradisi juga. Yang beranggapan bahwa itu juga baik. Sikapi itu bagaimana? Baik, ikhwani fillah jazakumullah. Konsep beragama seorang muslim, ya, tatkala kita mengikrarkan dua kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna muhammadar rasulullah, maka konsekuensi terbesar dari dua kalimat syahadat tersebut adalah bahwasanya kita siap tunduk dan taat di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu makna Islam, itu makna muslim. Muslim itu artinya tunduk, dari kata aslama yuslimu. Nah, artinya tatkala kita mengaku sebagai seorang muslim, maka artinya kita siap tunduk dan patuh
di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka cara beragama atau metode beragama seorang muslim adalah dibangun di atas fondasi dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua tradisi, apapun tradisinya, ya, tatkala bertentangan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada pilihan bagi kita melainkan tunduk di atas apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun adat istiadat atau tradisi yang tidak bertabrakan, yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka silakan lakukan. Nah, silakan kita jalankan. Tapi tradisi ataupun adat istiadat yang bertentangan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kewajiban orang-orang beriman adalah yakni tunduk kepada ketentuan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak layak bagi seorang mukmin dan tidak layak bagi seorang mukminah tatkala Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah perkara, suatu hukum syar'i, kemudian dia mencari pilihan yang lain selain dari apa yang Allah dan Rasulnya tentukan. Nah, maka masalah adat istiadat secara hukum asal boleh, ya. Hukum adat istiadat atau tradisi itu hukum asalnya mubah, diperbolehkan, kecuali adat istiadat yang memang bertentangan dengan dalil, dengan nas Al-Quranul Karim atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala kita dapatkan sebagian adat kaum kita, nah itu ternyata bertentangan dengan apa yang Allah tentukan, maka kewajiban orang-orang beriman adalah yakni berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwasanya apa yang Allah syariatkan itulah yang bermaslahat untuk dunia dan akhirat kita semuanya. Wallahu taala alam bissawab. Ini yang bisa kita bahas sama yang Allah muliakan. Semoga apa yang kita bahas sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita fahami dan bisa kita amalkan dan menjadi sumber keberkahan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.